Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah pembelajaran SKI kelompok 1 yang beranggotakan saya Istiqarani, Bahrudin Yusuf, Nurratun Hanifah, dan Bintan Milatur Rahmah akan menjelaskan mengenai pembelajaran SKI pada jenjang MTS atau SMP kelas 7 semester Gasal. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran SKI. Tujuan pembelajaran SKI disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya. Pada jenjang MTS kelas 7 semester Gasal, materi pembahasan SKI meliputi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta serta perannya dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Mengacu pada materi tersebut, maka tujuan dari pembelajaran SKI pada jenjang MTS kelas 7 semester Gasal meliputi: yang pertama, melalui pemberian uswah, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses pembelajaran dan perenungan, siswa mampu membiasakan sikap spiritual yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang ketiga, melalui proses pembelajaran dan perenungan, siswa mampu menggali hikmah atau nilai-nilai dari perilaku Nabi Muhammad. Yang keempat, melalui proses pembelajaran dan perenungan, siswa mampu menerapkan nilai-nilai dari perilaku mulia terhadap sesama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima, melalui proses tanya jawab dan ceramah, peserta didik mampu menjelaskan proses dakwah dari Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan usaha Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari pembelajaran SKI pada jenjang MTS kelas 7 semester Gasal adalah agar peserta didik mampu mengetahui dakwah dari Nabi Muhammad serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Milatur Rahmah, NIM 9321037119. Di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran. Bagian pertama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagian A, kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat yaitu kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Bagian B, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Mekah. Yang selanjutnya yaitu bagian C, strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama yaitu dakwah rahasia atau sirriyah. Yang kedua yaitu dakwah terang-terangan atau jahar. Yang ketiga yaitu hijrah ke Habsyi. Yang selanjutnya yaitu hijrah ke Taif. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, perjanjian Aqabah. Bagian yang kedua yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Bagian A, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam.
Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang keempat yaitu kondisi politik masyarakat Madinah. Yang bagian B, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama yaitu pengertian hijrah. Hijrah yaitu kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Yang kedua, faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Yang ketiga, yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Bagian yang keempat adalah proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang bagian C, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama yaitu langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang bagian 2, langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Yang terakhir yaitu bagian D, respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu pertempuran Badar. Yang kedua, tragedi Uhud. Yang ketiga, pertempuran Khandaq. Dan yang keempat, perjanjian Hudaybiyah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Duratun Hanifah akan melanjutkan materi tentang pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif dalam mengkonstruk konsep melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah. Langkah-langkah pembelajaran saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dalam melaksanakan proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru itu harus semakin berkurang dalam proses pembelajaran. Karena apa? Agar siswa dapat mempelajari materi yang dipelajari dengan mencari tahu dan tidak bergantung pada informasi dari guru saja. Adapun maksud dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam secara praktisnya yaitu diwujudkan dalam skenario bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta untuk mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu saja. Bahwa pendekatan pembelajaran inilah menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama di antara siswa dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pembelajaran. Penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrudin Yusuf dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang media dan pembelajaran SKI. Media pembelajaran SKI yang digunakan meliputi buku SKI kelas 7 Kementerian Agama, terus multimedia interaktif dan internet. Selanjutnya penilaian yang digunakan dalam pembelajaran SKI kelas 7 semester ganjil, yaitu meliputi observasi dengan cara merumuskan pernyataan yang ada hubungannya dengan misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat yang disertai dengan rubrik penilaian. Terus selanjutnya penilaian diri. Guru menyiapkan pernyataan untuk dijawab siswa dengan cara memilih. Yang selanjutnya jurnal, yaitu rekam jejak anak dalam kegiatan sehari-hari. Tugas membuat peta wilayah Jazirah Arab. Observasi yang selanjutnya mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi yang memuat isi diskusi keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, manfaat dan hikmah perilaku kontrol diri, yaitu mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan.
Terus ada portofolio, melaporkan hasil observasi berupa paparan tentang peta wilayah Jazirah Arab periode Nabi Muhammad SAW, membuat paparan analisis dan identifikasi film berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad. Terus selanjutnya ada tes lisan yang menceritakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Tes lisan itu berupa menceritakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Terus selanjutnya tugas, yaitu mengidentifikasi prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Observasi selanjutnya mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi yang memuat isi diskusi tentang risalah dakwah Nabi Muhammad. Tugasnya mengumpulkan data, yaitu berupa gambar, berita, artikel tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Observasi meliputi mengamati gambar, yaitu tentang berita, artikel tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Terus selanjutnya portofolio, membuat paparan analisis dari hasil observasi yang strategis tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Tes tulisnya yaitu tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian tentang gambar, berita, artikel, strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Tes lisan menjelaskan hasil pengamatan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Cukup sekian paparan materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.